bersama kami di Security First Number One. Kali ini kita akan membahas safety and security. Bersama pakar keamanan kita, siapa yang tidak lain tidak bukan adalah Bapak Darwi. Bapak Darwi Siregar. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjelang Idul Fitri lagi baik ya suasananya gitu, kayak lagi... Setiap hari saya baik terus. Oke. Oh iya, kita tahu ya, kita tahu. Iya. Nah, kalau definisi safety and security ini pasti berbeda ya, Pak? Ya, sangat berbeda. Apa tuh definisi safety apa, security apa? Ya, kadang-kadang orang suka salah menempatkan penggunaan kalimat tentang security dan safety. Oke. Ya, kalau artian secara harfiah, security itu ya bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa aman, keamanan, gitu ya. Sementara kalau kita bicara safety, kita bicara tentang kenyamanan bekerja. Jadi aman dan nyaman sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Security itu fokus terhadap pengamanan atas aset, pengamanan terhadap instalasi, pengamanan terhadap informasi, pengamanan terhadap kegiatan operasi dan segala macam. Oke. Sementara fokus pekerjaannya safety adalah bagaimana orang-orang bekerja itu terhindar dari potensi kecelakaan. Ya. Oke. Gitu ya. Misalnya apa? Orang mau melakukan pekerjaan pembersihan gedung misalnya, kan pakai gondola tuh. Iya. Itu safety, itu bukan keamanan, itu keselamatannya. Terus orang mau bekerja mempergunakan peralatan listrik, itu masuk safety. Safety juga. Ya, jadi itu bicara tentang kenyamanan dia bekerja, sehingga dua hal antara security dan safety adalah dua hal yang menjadi satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nah, cuman kadang-kadang dalam prakteknya seringkali kita salah menempatkan. Ya, di security lebih kepada physical pengamanannya gitu ya, baik atas aset dan segala macam. Sementara safety itu lebih kepada bagaimana kita melakukan pekerjaan untuk kita terhindar dari kecelakaan. Ya. Oke. Itu baik dimengerti. Kalau misalkan security sendiri berarti tidak berperan banyak di safety-nya, begitu ya Pak? Sebenarnya dua-duanya saling berkaitan, saling bersinggungan erat gitu ya. Nah, cuman dalam pelaksanaan misalnya, salah satu fungsi security kan adalah access control, gitu ya. Maka di access control tersebut, security-nya lebih tinggi dibanding safety, gitu ya. Namun di access control ada nggak kaitannya dengan safety? Ada, gitu ya. Misalnya lagi vehicle search, gitu ya. Orang lagi mau memeriksa kendaraan, security-nya masuk, safety-nya ada nggak? Ada. Ya, pada saat orang diperiksa kendaraan, kita juga harus tahu dengan pasti kendaraan yang sedang diperiksa itu posisi persnelennya itu dalam keadaan netral. Karena jangan nanti security-nya lagi periksa, tahu-tahu mobilnya meluncur, dan itu mengakibatkan kecelakaan. Itu masuk kategori safety. Nah, jadi konteks antara security dan safety adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kayak saya pernah cerita tentang DDC, ya. DDC dua hal masuk tuh security dan safety. Pada saat kita berkendara, maka safety-nya lebih tinggi. Betul. Ya? Karena bicara tentang keselamatan kita berkendara. Ya. Namun pada saat kendaraannya berhenti di perempatan, kita bicara keamanan berkendara. Supaya kita tidak menjadi korban kejahatan di jalan. Gitu ya. Itulah gambaran perbedaan secara umum antara security dengan safety. Gitu ya. Nah, bagaimana fokus-fokusnya dua hal ini gitu ya? Ya, kalau security kita bicara tentang perimeter. Kita bicara tentang access control. Kita bicara tentang peralatan keamanan. Kita bicara tentang jangan sampai terjadi kejahatan. Kejahatan dapat terjadi baik internal maupun eksternal gitu ya. Nah, itu semua urusannya security. Nah, bagaimana safety? Pelaksanaan pekerjaannya tersebut. Bagaimana orang-orang yang melakukan pekerjaan, orang-orang yang melakukan kegiatan dalam sebuah kegiatan usaha, mereka melakukan secara safe. Ya, secara aman. Agak rancunya karena sama-sama bicaranya kok aman. Aman satu bicara tentang keamanan fisikalnya, lalu yang satu adalah cara bekerjanya. Supaya kita selamat. Keselamatannya. Nah, ini yang orang
seringkali salah menempatkan penggunaan kalimat gitu ya. Contoh paling gampang apa? Misalnya kalian nih mau contoh apa orang salah menggunakan kalimat tentang security dan safety. Apa nih yang biasanya menurut kalian sering? Kalau safety biasanya mereka itu bilang kalau misalkan kita pakai apa? Lebih safety gitu atau gitu kan. Taksi online gitu taksi ya. online. Padahal sebenarnya lebih secure. Secure. Betul. Lebih secure. Kenapa lebih secure? Karena kan kalian punya aplikasi. Aplikasi ada data kendaraannya, ada nama sopirnya, dan nomor kendaraan dan nomor sopir itu terdata di kendaraan online-nya gitu ya, di providernya itu ada gitu ya. Orang sering lebih safe lo pakai, enggak, lebih secure. Lebih secure. Oke. Safety-nya belum tentu. Belum tentu. Oke. Kalau misalnya di jalan, misalnya sopirnya ternyata careless, nyupirnya ngebut, terus lampu merah, ini maka akan menjadi masalah safety. Jika terjadi kecelakaan. Ini orang suka rancu mempergunakan kalimat antara security dengan safety. Nah, jadi kalian sekarang punya gambaran cukup jelas tentang security dengan safety. Tadi itu udah ada satu contoh. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian suka bingung menempatkan kalimat security dengan safety? Kalau nyebrang di jalanan. Nyebrang jalan. Ya. Pada saat kalian berada di pinggir jalannya, maka kalian berada di public area. Betul. Itu security-nya lebih tinggi. Oke. Tapi begitu kalian melangkah menyeberang jalan, bukan security-nya. Safety-nya. Supaya kalian tidak menjadi korban kecelakaan. Kecelakaan. Kalau tadi di pinggir kejahatan. Pas lagi nyebrangnya jadi safety. Nyebrangnya menjadi safety. Nah, makanya sangat sulit dan bahkan tidak mungkin terpisahkan antara security dengan safety. Jadi berkesinambungan. Security dan safety itu saya selalu bilang satu koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya kayak tadi saya sebut gondola. Orang melakukan pekerjaan, siapapun melakukan pekerjaan, maka bicaranya tentang safety. Bagaimana orang engineering misalnya benerin listrik, itu bicara safety, bukan bicara security. Tapi orang bicara melakukan pemeriksaan kendaraan, orang bicara tentang orang melakukan patroli di lingkungan pekerjaan, itu bicara tentang keamanan. Nah, namun dalam prakteknya, maka saya sering berkesinggungan, security harus tahu betul tentang safety. Kenapa? Misalnya security lagi patroli, namun terus ngelihat ada orang sedang melakukan pekerjaan. Orang sedang melakukan pekerjaan, mungkin unsur-unsur safety-nya tidak terpenuhi. Maka tugas security itu bisa menegur, bisa mengingatkan, bahkan mungkin manggil pengawasnya atau manggil orang safety untuk diingatkan. Misalnya orang bekerja, dia misalnya naik ada undakan gitu, dia mau bersihin sesuatu misalnya. Dia naik tangga misalnya. Nah, maka nggak boleh hanya naik tangga. Apakah orang ini sudah mempergunakan safety belt gitu ya? Ada safety belt yang menggantung sehingga kalau dia terpeleset, dia posisinya tergantung. Jika security ngelihat sedang melakukan patroli, maka tugas security harus mampu menyetop. Nah, di istilah safety itu ada namanya istilahnya stop card. Jadi kalau security melihat kondisi sesuatu yang akan mengganggu terhadap keselamatan orang dalam bekerja, yang akan menimbulkan cedera, masuk dalam kategori security, maka di perusahaan harus punya standar operating procedure siapa yang boleh memberikan stop card. Dia kasih stop card. Stop cardnya baru bisa dilepas kalau dia sudah memenuhi standar-standar keselamatan. Paham. Jadi bedanya tipis nih antara keamanan dengan keselamatan. Kenyamanan. Kalau keamanan bicara prosedur pekerjaan, bicara keselamatan, kita bicara kenyamanan kita bekerja supaya kita tidak terjadi cedera. Dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita suka salah menempatkan antara definisi security digunakan di mana dan definisi safety dipergunakan di mana. Apalagi contoh yang kalian mau tanya?
contohnya udah cukup jelas sih Pak. Tapi kalau misalkan ruang lingkupnya sendiri untuk safety juga security itu gimana? Kalau bicara ruang lingkup, maka tadi saya bilang antara security dengan safety itu tidak dapat dipisahkan. Ruang lingkup kegiatan security di seluruh area yang menjadi daerah pengawasannya atau teritorial pengamanan. Safety juga ada di situ sebenarnya. Gitu ya. Jadi security melakukan pekerjaan mengamankan, tapi dalam prosedur mengamankannya itu terpenuhi nggak unsur safety-nya. Kayak tadi dia lagi periksa kendaraan. Tiba-tiba kendaraannya malah nabrak dia. Nah, maka muncul unsur safety. Sementara dia sedang melakukan pekerjaan, melakukan pemeriksaan kendaraan, akses kontrol. Apakah orang ini perbolehkan masuk, sudah memiliki izin, tidak membawa barang-barang berbahaya, atau bahkan terorisme. Gitu ya. Kalau misalnya safety-nya sendiri, ya itu tadi biasanya karena careless gitu ya. Kita kurang memperhatikan standar operating procedure dalam melakukan pekerjaan. Ya, clear? Ini cukup jelas sih. Aku mau nanya lagi, itu kan kalau ruang lingkup, kalau penerapannya sendiri antara safety dan security. Penerapannya sebenarnya di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Makanya kerancuan itu terjadi karena dua-duanya bisa dipisahin. I see. Penerapan misalnya, kita mau periksa akses kontrol, maka itu bicara keamanan. Namun begitu kita melakukan pemeriksaan, ada benda-benda yang misalnya dia bawa yang dapat menimbulkan bahaya dan itu menjadi gangguan atas keselamatan kita, bukan keamanan kita, maka masuk ke ranahnya safety. Jadi memang sangat sulit untuk memisahkan dua hal itu. Malah hampir kayak jadi satu poin ya. Yes, satu koin mata uang yang nggak bisa dipisahin. Kamu bolak-balik sama aja. Itu safety dan security harus mampu membuat sebuah sistem yang dia bekerja aman dan dia bekerja selamat. Betul. Selamat dalam pengertian ini bukan kalimat amannya tadi, tapi lebih kepada terhindar dari kecelakaan. Jelas banget. Maka sebenarnya kalau melihat tentang hal ini, sering nih kadang-kadang di perusahaan gede gitu, di pabrik-pabrik ditulis nih tentang masalah safety, zero case. Cuman nggak pernah nih security ditulis zero case. Nggak pernah tuh, ya harusnya safety dan security gitu ya. Sampai hari ini saya masih melihat orang hanya bicara tentang standar safety, tapi standar security-nya belum ada karena belum tertuang di dalam undang-undang. Namun sekali lagi saya ingatkan, dalam menjalankan aktivitas harian kita itu tidak dapat dipisahkan antara keamanan dan keselamatan. Kalimatnya tipis tuh. Karena bicara keselamatan kalian kan keamanan juga Pak. Itu memang kadang-kadang banyak orang yang suka debatable. Poinnya dalam hal ini adalah kalau itu menjadi kecelakaan kerja, maka itu masuk ranahnya safety. Tapi kalau masuk dalam kehilangan, kerusakan, pencurian, gangguan, demonstrasi misalnya, itu masuk dalam kategori keamanan kerja. Jadi cukup jelas ya? Bedanya antara keamanan dengan keselamatan. Kaitannya dengan bidang yang kita sering singgung selama ini, tema yang sering kita bawa sense of security awareness, maka hari ini kita menambahkan menjadi sense of security and safety awareness dalam menjalankan kegiatan harian kita. Karena kita nggak mau jadi korban kejahatan, kita juga tidak mau menjadi korban kecelakaan. Ini menjadikan bagian dari gaya hidup kita sehari-hari dalam kita beraktivitas. Harapan saya sama Sandra sama Rizka, karena kita sering ngobrol gini ya di channel YouTube kita ini, ya kamu juga dalam kesempatan misalnya lagi duduk-duduk ngopi sama teman-teman, share, ngingetin supaya kan kita mau mengedukasi sehingga bagaimana kita berperan aktif di lingkungan masyarakat, mampu menekan tingkat kejahatan ke titik terendah dan mampu menekan tingkat kecelakaan juga ke titik terendah. Nah, ini menjadikan gaya hidup kalian nih, gaya hidup keseharian kita. Sehingga safety dan security adalah sekarang menjadi bagian gaya hidup keseharian kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Clear. Cukup jelas banget nih topik pembicaraan kita hari ini tentang
safety juga security yang udah dijelasin banyak dari pakar keamanan kita Pak Darli. Iya. Itu bener-bener sih, itu pelajaran banget untuk kita. Kadang kita itu kalau nyebrang juga nggak aware ya guys. Kita tuh nggak aware sama barang bawaan yang kita bawa, atau kita juga nggak aware sama sekitar gitu. Kayak kita langsung lari aja, yang penting lampu hijaunya masih nyala gitu ya untuk menyeberang gitu. Tanpa kita lihat kanan kiri apakah ada kesempatan mereka untuk jambret atau kesempatan mereka untuk menabrak sehingga terjadi kecelakaan gitu ya Pak. Nah, itu cukup jelas banget buat teman-teman. Ini jadiin pelajaran kalian bahwa itu sangat penting untuk kita terapkan sehari-hari begitu. Terima kasih yang sudah menonton. Belum dikit. Oke, ada tambahan ya guys. Saya mau ngaitin sedikit gitu ya tadi yang kamu sampaikan. Poinnya adalah gini. Saya selalu bilang jangan pernah segala sesuatu itu take it for granted. Oke. Contoh misalnya, kalian nyebrang di lampu merah, lampunya jelas merah, ya. Tapi apa kalian yakin pengemudi kendaraan itu merah juga dia berhenti? Belum tentu. Betul. Makanya di dalam training sebelumnya tentang DDC Defensive Driving Course, kita harus mampu mengantisipasi kebodohan orang lain, kealpaan orang lain, sehingga awareness-nya kita naik. Jangan take it for granted, udah merah, gue nyebrang, nggak taunya dia nggak mampu ngerem. Memang bukan kita yang salah, tapi kita menjadi korban. Betul. Nah, itu yang harus selalu ada di setting mindset. Bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai kebodohan yang dilakukan orang lain kita menjadi korbannya. Betul. Oke. Setuju banget sama apa yang tadi udah ditambahin sama Pak Darli. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Dan kalian jangan lupa like, comment, juga subscribe YouTube channel. Tetap di Security First. Thank you. Bye.